Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Lur. Di depan kamera saya ini ada pohon ciplukan ya, yang dimana akan saya bahas tentang khasiat dan manfaat ciplukan. Kita bahas bareng ya, Lur, mulai dari daunnya hingga batang, akar sampai buahnya. Kita mulai dari buahnya dulu ya, Lur. Ini buah ciplukan, kalau di daerah saya ini disebutnya cecenet ya, tapi lebih terkenal ini disebutnya ciplukan. Buah ciplukan ini rasanya sangat manis kalau yang udah matang ya, sangat manis sekali. Tapi kalau yang masih mentah rasanya agak asam itu. Ini buahnya sangat berkhasiat, bisa mengobati jenis penyakit apa saja yang bisa diobati dengan daun ciplukan. Mari kita bahas bersama ya, Lur. Buah ciplukan ini khasiatnya bisa mengobati radang tenggorokan ya, bisa mengobati panas dalam, bisa mengobati ya ini kita bicara berdasarkan pengalaman aja ya, bisa mengobati sesak napas. Nah, ini buah ciplukan itu manfaatnya. Jadi kalau kita makan buah ciplukan, insya Allah pernapasan kita akan terasa lega, tidak sesak lagi. Tapi di sini saya bukan janji, cuma insya Allah ya, kan segala sesuatu itu kan hanya berusaha. Semua penyakit ada obatnya, dan obat itu sudah disediakan ya sama Tuhan ya, berupa dari ramuan-ramuan itu. Hanya kita yang menggalinya ya, ramuan apa saja yang bermanfaat untuk mengobati suatu penyakit yang kita alami. Dan ini salah satu contohnya, ini batang ciplukan atau disebut cecenet. Ini kalau di daerah saya ya, Lur, ini namanya cecenet. Tapi orang banyak yang nggak tahu kalau saya nyebut cecenet, orang banyak yang nggak tahu. Kebanyakan orang taunya ciplukan saja dia manggilnya. Daunnya juga ini berkhasiat, khasiatnya sama, Lur, seperti buahnya. Ya emang ini satu paket masalahnya kan. Batangnya juga sampai akarnya. Bahkan kemarin tuh sama saya ada yang minta tolong, katanya di mana banyak pohon ciplukan. Terus saya tanya buat apa. Nah, dia bilang katanya buat mengobati orang sakit. Tapi yang dia butuhkan itu bukan buahnya, dia meminta akarnya. Dan ternyata pas saya tanya sama dia, ternyata akar ciplukan itu sangat berkhasiat sekali, sama seperti buahnya. Cuma kalau buahnya itu kan musiman, kalau akarnya kan kalau kita udah nemu ya udah pasti kan. Beda dengan buah, walaupun kita nemu pohon ciplukan belum tentu ada buahnya. Daunnya juga berkhasiat ini, Lur ya. Daunnya itu bisa mengobati luka ya, luka bakar atau luka tergores ya, dengan cara ya ditumbuk halus, dibalurin lah sama yang kita sakit yang kita alami itu. Buah ciplukan ini rasanya sangat manis. Untuk mengobati penyakit cukup dimakan. Beda dengan daunnya sama batangnya. Kalau batangnya ini mesti direbus dulu. Tapi kalau buahnya ini tidak usah. Cukup kita ambil yang udah matang, tapi yang asam juga bisa. Itu yang mentah juga sebenarnya sama, obat juga ya, cuma rasanya agak asam-asam. Ini kan, ini kan masih mentah ini, Lur. Cuma kalau yang mentah ini kan rasanya kan agak asam-asam. Cuma kalau udah matang ini
kulitnya ini ya, penutup bijinya ini merah ya, warnanya kuning sih, bukan merah kuning karena udah layu. Kalau ini kan masih mentah, tapi yang mentah juga tetap mengandung khasiat, bisa juga mengobati penyakit, cuma rasanya doang yang agak beda, agak asam. Kita makan. Ternyata sebentar lagi ini mau matang, nggak bakalan lama lagi, cuma buat bijinya aja yang kecil. Ini juga tanpa sengaja, ini tumbuh di pekarangan rumah ini lur. Ini bukan nanam, bukan, tumbuh sendiri. Memang kebanyakan ciplukan itu kan tidak ditanam, semuanya juga tumbuh sendiri ya. Itulah kan kelebihan tanah. Kalau yang tanah yang subur itu kan apa aja bisa tumbuh. Kalau akarnya ini ya lur, kalau akarnya itu kan mesti direbus. Kalau akarnya itu untuk mengobati semua penyakit. Tapi bisa juga akar yang udah kering ya. Kalau yang udah kering itu kalau kita punya stok ya. Kalau seandainya ada yang sakit ya kita nyetok. Tapi di sini kita bicara yang masih segar-segar. Kalau kita yang segar-segar cukup kita dengan cara sebelum direbus kita cuci dulu ya, baik batangnya maupun akarnya kita cuci dulu biar bersih. Sesudah itu baru direbus dan airnya diminum. Airnya nggak usah banyak-banyak. Biasa kalau saya ya biasanya itu kalau dari 1 gelas air itu jadi setengah gelas. 1 gelas rebusan air ciplukan ini dibikin setengah gelas air ciplukan baru kita minum, itu biasanya sangat berkhasiat. Jadi ada khasiatnya dan terasa khasiatnya sama kita, yang khususnya yang meminum air rebusan ciplukan atau batang ciplukan. Penyakit yang bisa diobati oleh ciplukan ini ya seperti nyeri sendi ya, kalau badan kita pada linu, pada nyeri ya, nyeri sendi itu bisa juga diobati dengan cara merebus batang ciplukan atau akar ciplukan terus airnya diminum. Juga bisa mengobati penyakit panas dalam ya, ini dengan cara direbus sama juga ya, terus airnya diminum. Kalau kita perhatikan ini mulai dari batang ya sampai buah terus sampai akarnya, ini semuanya juga enggak ada yang kebuang, semuanya juga berkhasiat. Itulah ya khasiat buah ciplukan, sangat banyak sekali nih lur ya. Ini tumbuh di pekarangan rumah saya sendiri nih. Biasanya pohon ciplukan ini tumbuhnya itu di pinggir-pinggir kali ya, setahu saya ya, sepengalaman. Kalau kita kan bicara begini berdasarkan dari pengalaman hidup ya, riwayat hidup saya itu sering ke sawah, ke kebun. Kalau di kebun nggak ada, saya nggak pernah ngelihat pohon ciplukan, batang ciplukan nggak pernah nemu. Tapi kalau saya ke sawah, apalagi kalau ke pinggir-pinggir sungai, ke pinggir-pinggir kali ya, ke pinggir-pinggir sungai yang tanahnya yang pasirnya sudah bercampur tanah, itu biasanya tumbuh di situ pohon ciplukan sangat banyak. Kadang-kadang di pinggiran-pinggiran batu ya, di sela-sela batu itu tumbuhnya pohon ciplukan, itu sangat mudah didapat itu kalau di pinggir-pinggir kali. Tapi kalau di hutan ciplukan nggak ada, nggak bakalan kita nemu, walaupun kita nyari keliling hutan juga nggak bakalan nemu ciplukan, sebab ciplukan itu hidupnya hanya di tanah-tanah yang halus ya, yang mengandung humus. Bisa juga ini ciplukan kita dikembangbiakan, ditanam ya, kalau kita mau menanam dengan cara ya kita ngambil tanahnya yang halus,
diayak dulu si tanahnya biar halus. Kalau ciplukan ini kan enggak tumbuh di tanah yang kasar ya, di tanah yang badag, istilah bahasa Sunda badag. Jadi ciplukan ini tumbuh di tanah-tanah yang halus, tanah halus bercampur pasir, biasanya tumbuh di situ. Nah, kalau kita mau mengembangbiakan ya dengan cara begitu, kita ditanam tapi tanahnya yang halus, dicampur sekam ya, sekam bakar. Tanah yang halus itu dicampur sekam yang udah dibakar. Nah, itu cara untuk menanam ciplukan. Apanya yang ditanam ya, kita nanam bijinya ya, yang disemaikan ya kita. Jadi kalau kita berkeinginan menanam ciplukan, karena pohon ciplukan ini termasuk barang langka juga, barang langka. Kadang-kadang nemu, kadang-kadang enggak, dicari juga, kadang-kadang enggak ketemu, tapi kadang-kadang ketemu. Ya itulah ciplukan, karena ciplukan ini tumbuhnya hanya di pinggiran-pinggiran sungai atau di tanah-tanah yang halus, yang banyak sekam bakarnya itu ya, biasanya tumbuh di situ. Kalau di antara keluarga kita ada yang sakit, baik itu sakit tenggorokan, panas dalam, atau nyeri sendi ya, atau radang tenggorokan, atau luka, bisa diobati dengan ciplukan, baik dengan daunnya, buahnya, batangnya, atau akarnya. Kalau dengan akarnya ya direbus, terus airnya diminum. Batangnya juga sama, direbus, airnya diminum. Nah, kalau untuk bijinya yaitu kita dimakan kalau bijinya. Kalau untuk daunnya itu kita bisa dua macam ya, bisa direbus, bisa juga kita dibikin halus, terus dibalurin ya sama yang luka. Kalau untuk mengobati yang luka, dimakan juga bisa sebenarnya itu ya. Kalau kita mau daun ciplukan yang mentah itu tidak ada efek samping, itu sangat mengandung khasiat ya, dan bisa mengobati penyakit. Oke lur, kita berbagi pengetahuan cukup sekian dari saya. Seandainya ada kesalahan kata atau kesalahan informasi ya tolong dimaafkan, karena yang namanya kesalahan itu tidak luput dari sifatnya manusia. Seandainya ada perkataan saya yang benar, yaitu semata-mata ya anugerah dari Tuhan. Kalau ada kesalahan yaitu dari saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Oh ya, tak lupa ya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya semakin berkah dan barokah. Salam dari Banten.